belajar dan praktek dewasa dalam Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. 1 Korintus 1 ayat 10. Shalom, para sahabat terkasih Tuhan Yesus Kristus. Dari bacaan hari ini kita belajar dari Paulus tentang belajar dan praktek dewasa dalam Kristus. Menurut Paulus, perselisihan atau perpecahan, walau masih di dalam lubuk hati dan pikiran, sudah menunjukkan ketidakdewasaan dalam Kristus. Mengapa? Sebab manusia duniawi masih mengemuka di situ. 1 Korintus 1 ayat 3. Apabila seseorang masih hidup dengan lebih mengutamakan keakuannya dan tidak mengusahakan hidup yang rohani, maka hidupnya masih dapat diliputi oleh keiri hatian dan perselisihan. 1 Korintus 1 ayat 4. Untuk menyelesaikan perselisihan atau perpecahan, kedua pihak mesti berusaha hidup secara rohani dengan bercermin pada kehidupan Yesus Kristus, baik dalam perkataan, perasaan, pikiran, maupun tindakan. Selebihnya Paulus menasihati jemaat di Korintus, 1 Korintus 1 ayat 7 dan 8, juga kita, agar dalam hidup bersekutu berusaha untuk selalu seia sekata serta sehati sepikir, dengan hati yang sama-sama rindu dan sepakat untuk memiliki hidup yang rohani. Anak-anak Tuhan akan lebih erat dan bersatu sehingga tidak terjadi perselisihan. Saya meyakini bila hal itu terus-menerus kita pahami dan praktekkan, setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Saya mengundang Pak Christian Suharto dari Bahtera Raja Wali Nusantara Baranus mengiringi pujian keluarga indah Usia Kesia Bahtera Kasih menaikkan pujian Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku, dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Perselisihan kerap kali terjadi karena ego manusia hendak saling mengemuka. Padahal bila direnungkan, siapakah kita? Sehingga ada keangkuhan di antara para saudara. Bahkan Yesus Kristus yang adalah Tuhan menjadi teladan bagi kita dengan rela menanggalkan egonya dan turun menjadi manusia
untuk mati secara nista di kayu salib. Jujur, zaman semakin maju bukan tanpa perselisihan. Justru pengalaman hidup ini lebih membuktikan bahwa di mana-mana terjadi perselisihan, baik di rumah tangga, di kantor, apalagi di dunia politik, termasuk juga di tempat yang seharusnya terjadi damai sejahtera, yakni di dalam gereja. Bahkan di tempat yang terakhir ini, terkadang perselisihan sulit didamaikan atau diselesaikan. Sebab itu, untuk menghindari perselisihan, landasi segala sesuatu dengan kasih Kristus. Amin. Inspirasi hari ini, 1000 teman terasa kurang, 1 musuh terasa lebih.